Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hamma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Yang saya hormati Ketua MPC NU Bekasi Utara Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Khalik SPDI, beliau yang pakai serban hijau. Ini serbannya sama hijau, sini hijau juga ya. Yang paling ganteng. Dulu mudanya saya kayak begini-begini, sekarang udah tua jadi udah kalah ganteng ya. Iya. Kemudian sebelah kanan saya Kiai Haji Bakhtiar Effendi. Kalau tadi Ustaz Nur Khalik itu dari Harapan Jaya, kemudian Kiai Bakhtiar Effendi ini di mana alamatnya? Perwira ya, Perwira. Sumarekon pinggir. Beliau adalah di Sumarekon pinggir sebelahnya. Ya. Kemudian sebelah kiri saya kenalkan yang ganteng juga, perasaan sama dengan saya, cuma sekarang gantengan kiai kita ini, Kiai Haji Supriyatno, tinggalnya juga di Perwira juga, tapi nggak di kuburan ya. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita bersama juga teman-teman dari Teluk Lucu belakang, nggak disebutin satu persatu dia, kelamaan. Bapak-bapak juga dari Ketua Yayasan Rotul Jannah Bapak Gaus Balaga dan Ketua DKM beserta jajarannya Bapak Suharto, penasihat kita Bapak Haji Edi Sarifudin dan Bapak Haji Yusril, semuanya ibu-ibu yang hadir, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pagi ini. Alhamdulillah, Rodatul Jannah kehadiran beberapa kiai, para tamu, insya Allah menjadi tempat kita tempat yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka kita membedah buku sesuai dengan keinginan bapak-bapak. Ini buku ini ya, Aswaja Menjawab Fitnah. Di sini pertama Ustadz Supriyatno Ikhwanuddin, Ustadz Muhammad Bakhtiar Effendi dan Ustadz Rifal Mahali. Ustadz Rifal hadir belum? Belum ya? Iya. Saya baru ngeh kalau Ustadz Rifal itu adalah bapaknya tuh teman saya. Dulu tuh akrab teman saya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu dan Bapak Ibu mohon untuk kesabarannya. Ini momen yang sangat penting, momen yang sangat baik. Nanti mungkin agak sedikit lama, ya mohon sabar. Tidak seperti biasanya kita jam 6 sudah selesai. Andaikan ini jam 6 belum selesai, katakan sampai setengah 7, mohon kesabarannya. Karena ini adalah sesuatu yang langka, sesuatu yang sangat penting sekali. Kita akan dialog, akan tanya jawab, dan mungkin sebelumnya adalah ada penjelasan terlebih dulu. Ya. Tentu manfaatkan
kesempatan ini pada bapak-bapak dan ibu-ibu ya, sambil nunggu ini juga tentunya nih banyak. Baik, agak maju ke depan, kenapa di belakang jauh amat kelihatannya ya. Ya. Baik. Yang sudah ada minumannya silakan diminum, dinikmati. Ya. Yang sudah ada silakan ala kadarnya. Mungkin sebagai pengantar dari saya cukup sekian dulu sambil berjalan. Ada sambutan dulu dari siapa? Ya. Sebelumnya ada sambutan dari Ketua MPC NU Bekasi Utara pada yang terhormat Ustaz Nurhalik SPDI, dipersilakan Pak. Jangan lupa ntar di subscribe ya. Cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para pemateri bedah buku Aswaja Menjawab Fitnah. Sudah hadir Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bakhtiar Effendi MA, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Supriyatno Ikhwanuddin MA. Juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hasan Toha, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Imaduddin, dan para kiai yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap Dewan Kemakmuran Masjid Raudhatul Jannah dan jamaah Masjid Raudhatul Jannah, kaum bapak, kaum ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, dan yang lebih alhamdulillahnya lagi kita bangun tidur langsung kita isi dengan sholat subuh berjamaah dan juga thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi asbab, menjadi sebab saatnya nanti Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat maha salam teriring selalu kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan bahwa buku yang akan kita bedah itu berjudul Ahlus Sunnah atau Aswaja Menjawab Fitnah. Dilatar belakangi bahwa banyak di antara kita umat Islam, wabil khusus di Bekasi Utara, yang pengetahuan dan pemahaman tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak sedikit yang masih butuh pencerahan. Buku itu menjawab permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di lingkungan umat Islam, wabil khusus di lingkungan masjid-masjid kita. Banyak beberapa hal yang terkadang di antara kita bingung dengan beberapa amaliyah-amaliyah yang sering kita lakukan. Ada kalanya tawasulan, ada kalanya tahlilan, ada kalanya maulidan. Nah, nanti insya Allah silahkan ditanyakan oleh pemateri apa landasan, apa hukumnya amalan-amalan yang sering dilakukan di Masjid Raudhatul Jannah. Salah satu contoh, ada kebiasaan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menyebut nama Nabi Muhammad diawali dengan kalimat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga tetangga kita, saudara kita, yang kalau menyebut nama Muhammad nggak pakai Sayyidina. Ada nggak Pak? Ada kan? Tapi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mendahului ketika ada nama Muhammad yang dimaksud dengan Rasulullah diawali dengan kalimat Sayyidina, di mana landasannya adalah ucapan Nabi sendiri, ana sayyid waladi bani Adam. Saya ini adalah sayyid, anaknya Nabi Adam. Saya ini tuannya anak Adam. Anak Bani Adam berarti siapa, Pak? Berarti kita kan. Dan juga di Al-Quran sendiri Allah menyebut nama Muhammad tidak langsung Muhammad, tapi ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Meskipun kalau ada di antara umat Islam yang nggak pakai Sayyidina juga nggak masalah, Pak. Tapi jangan mempermasalahkan yang menghormati, mengawali dengan kalimat Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ini salah satu contoh supaya kita jamaah paham bahwa yang sering diucapkan oleh ulama-ulama kita itu ada dasar dan ada dalil hukumnya. Sebatas itu saja. Dan saya sampaikan insya Allah para pemateri tidak menyalah-nyalakan paham yang lain. Hanya ingin memperkuat jamaah kita bahwa yang kita lakukan itu memang ada dasar dan dalil yang memang sangat-sangat dimungkinkan kita untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah tersebut. Insya Allah nanti monggo Bapak Ibu mau bertanya tentang yang ada di dalam buku itu, silahkan kepada para pemateri. Kalau nanya sama saya, paling nanyanya kebiasaan saya kalau pagi itu ya ngopi, bukan ngeteh, itu aja. Ya, itu saja. Jadi yang ingin saya sampaikan tujuannya adalah memberikan pengetahuan kepada kita bahwa yang kita lakukan itu ada dasar hukumnya. Nanti akan disampaikan oleh pemateri kita. Monggo nanti dipersilakan untuk tanya jawab kepada para pemateri, meskipun ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh Bapak Kiai Haji Hasan Toha yang nanti akan ditanyakan kepada para pemateri.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini banyak mendatangkan maslahat untuk kita, dan mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai orang-orang yang senantiasa menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau mata para pemateri ini rada-rada sayup. Ya, saya sendiri belum tidur semalam memakai azan doa, pulang jam 2:30 kan gitu ya. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ketua MBC Bekasi NU Bekasi Utara, yaitu Ustadz Al-Khalid. Semoga Allah panjangkan umurnya, semoga berkah dalam hidupnya, dan insya Allah acara demi acara seperti ini itu akan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang pada kawan-kawan. Ada yang datang dari jauh, yang masih di luar masuk aja, masuk. Mohon kalau ada tamu yang dari luar silakan masuk aja. Selanjutnya ini walaupun hanya 5 menit dikasih pengantar dulu dari pengarang buku ini, itu Bapak Ki Haji Ustadz Supriyanto. Kepadanya waliyatafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para sesepuh, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Raudhatul Jannah. Wabil khusus guru kita tercinta, yaitu Ustadz Kiai Haji Hasan Toha. Tidak ketinggalan guru-guru besar yang hadir tengah-tengah kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu Ustadz Kiai Haji Nur Kholik, SPDI, dan juga Ustadz Bakhtiar, kemudian juga Ustadz-Ustadz yang lain, insyaallah mungkin juga di perjalanan Ustadz Rif Al-Mahalli. Doakan beliau semua, guru-guru kita, kiai-kiai kita, mudah-mudahan selalu senantiasa dalam kesehatan, panjang umur, ilmunya manfaat berkah untuk kita semua murid-muridnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah mentakdirkan kita berhimpun, bermuajahah di tempat yang begitu mulia. Insyaallah niatkan bersama hadirnya kita, kumpulnya kita, duduknya kita ini jangan lupa. Sebab kalau lupa pahalanya nggak ada. Niatin i'tikaf karena Allah. Yang belum niat, niatin i'tikaf. Sebab kalau kita niatin i'tikaf, duduknya meskipun ngantuk tidur, tetap tuh argo pahalanya jalan i'tikaf.
Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini merupakan satu program yang begitu luar biasa, istimewa, yang digagas oleh Majelis Wakil Cabang NU Bekasi Utara. Dan hari ini adalah hari yang perdana, ya, hari yang menjadi satu perjalanan sejarah baru dari program-program yang dicanangkan oleh Majelis Wakil Cabang NU Bekasi Utara yang beliau gagas begitu luar biasa. Dan tempat ini menjadi sejarah bahwa MBC Bekasi Utara mengadakan roadshow bedah buku. Nah, ini kajian-kajian yang seperti ini sekali lagi ya memang jarang, apalagi diadainya habis subuh. Makanya Masya Allah ini sangat luar biasa sekali ya. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam perjalanannya, karena namanya roadshow, maka ini bukan kali pertama dan terakhir, tapi insya Allah nanti kita akan berkeliling dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Untuk apa? Tidak lain, niat kita adalah untuk berdakwah, niat kita adalah untuk bagaimana bersama-sama belajar, terkhusus ya menjadi satu buah dari hasil penyusunan ya saudara-saudara kita, kiai-kiai, guru-guru kita. Salah satunya saya ya yang diajak untuk bersama-sama menyusun satu buku yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah Menjawab Fitnah. Nah, maka bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam launchingnya yang pertama yang diadakan bersama dengan Hari Santri dan juga bersama dengan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diadakan di Lapangan Perwira, Kecamatan. Saya sampaikan bahwa aswaja menjawab fitnah ini memang bagi kita orang-orang yang memang sudah sehari-harinya subuhnya dengan kunut, tahiyatnya ya, solawatnya menggunakan sayyidina, amaliyah kita semuanya ya berdasarkan khasnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah biasa, udah nggak kaget, dan bahkan sudah sekian puluh tahun lamanya nyaris kita ini adem ayem. Bener gak Pak? Bener gak Bu? Nyaris nggak ada kemudian apa konflik satu dengan yang lain. Sebab apa? Amalan-amalan semuanya ini, itulah amalan-amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, ya, oleh cerdik dan cendekia kita. Dan semuanya sekali bukan tanpa dalil. Semuanya itu diajarkan komplit, bukunya apa, kitabnya apa, dalil-dalilnya lengkap. Apalagi kemudian yang mengajarkan guru-guru kita, mereka semuanya jebolan-jebolan pesantren ternama. Silsilah gurunya semuanya ya nyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sedikit pun keraguan di hati kita. Sebab apa? Sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita taat terhadap apa-apa saja yang disampaikan oleh guru-guru kita, yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Sebab apa? Hakul yakin apa yang beliau-beliau sampaikan adalah merupakan sebuah kebenaran yang dibawa ajarannya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi lalu kemudian memang zaman ini terus bergulir, Pak, Bu. Ya, belakangan ini mungkin 5 tahun, 10 tahun terakhir, ya semakin banyak, apalagi mungkin kita ini hijrah. Ada ini sebagian besar adalah pendatang. Ya, muhajirin, orang-orang yang hijrah dari kampung ke kota, ngontrak, kemudian kita punya rumah,
yang mungkin boleh jadi asalnya kita semuanya ini rata-rata dari kampung, datang bareng-bareng juga awal-awalnya nggak ada konflik, lalu kemudian datang saudara-saudara kita yang notabene punya pemahaman yang berbeda, sehingga kerap sekali kemudian membid'ah-bid'ahkan, kerap sekali kemudian menganggap bahwa amalan-amalan kita ini tidak berdasar, tidak ada rujukan hadis dan lain-lainnya. Maka sehingga kemudian kita penting, ya khususnya dalam komunitas Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang digagas juga oleh DMI dan MUI, lalu kemudian alhamdulillah kita bersama-sama ya berhasil menyusun ya satu buku yang berjudul Aswaja Menjawab Fitnah. Buku ini memang sekali lagi sangat sederhana, jauh dari kesempurnaan, dan bukanlah sesuatu yang baru isinya ya di dalam ini. Makanya beliau guru kami ya yang terus membimbing kami dalam menyusun buku ini, insya Allah nanti beliaulah yang intinya yang akan menyampaikan materi-materi yang ada di dalam buku ini, yaitu Ustaz Muhammad ya Bakhtiar Effendi ya, menyampaikan bahwa ya memang kita ini bukan menulis tapi menyusun, sebab isi-isi konten-konten yang ada di dalamnya ya tentu semuanya adalah hadis dan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang semuanya itu ya kita ambil dari kitab-kitab dan literatur-literatur yang memang sudah ada. Nah, sebagai kata terakhir dari saya, sebagaimana yang saya sampaikan di acara launching satu makalah Imam Ali ya, makalah Imam Ali ini menjadi ya satu acuan bagi kita ya. Jangan engkau katakan apa yang ada pada dirimu kepada orang lain, kata Imam Ali ya. Gak usah kita sampaikan apa yang ada di dalam diri kita. Artinya kita orang ahlus sunnah wal jamaah ini ya, gak usah juga kemudian kita bertentangan mempermasalahkan urusan-urusan yang memang itu ikhtilaf. Sebab apa? Ya apalagi kalau kemudian ini sudah di apa namanya menjadi judul kita, menjadi fitnah. Sebab orang yang memang tidak suka sama kita sampai kapanpun gak akan percaya dengan omongan kita ya. Tapi orang yang cinta sama kita gak butuh apa yang kita omongin. Maka sejatinya sekali lagi hadirnya buku ini, hadirnya kita roadshow dari tempat satu ke tempat yang lain, masjid satu masjid yang lain, musola satu musola yang lain, lebih untuk kembali meyakinkan kembali dengan tadi itu banyaknya medsos, banyaknya kemudian orang-orang yang datang dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda, yang seringkali kemudian membuat kita ragu. Maka kembali diyakinkan bahwa apa yang kita pelajari selama ini dari guru-guru kita, semuanya itu ada landasan hukumnya, ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadisnya. Maka insya Allah mudah-mudahan waktu nanti yang tersisa yang ada ya, insya Allah guru kita semua ya, yaitu Ustadz Muhammad Bakhtiar Effendi akan mengulas lebih dalam lagi tentang isi buku yang ada di dalam ini. Saya hanya sekian persen saja ya berada apa yang mengisi di dalam buku ini ya, hanya bagian ibadah saja. Ada Ustadz kita yaitu Ustadz Rif Al-Mahali dan Ustadz Bakhtiar yang menyampaikan banyak hal isi tentang buku yang insya Allah mencerahkan kita semua. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru-guru kita, khususnya adalah Ustaz Supriyanto Ikhwanuddin MA yang telah memaparkan apa isi daripada buku ini dan mengapa buku ini ada. Tadi sudah jelas buku ini ada adalah untuk memantapkan apa yang sudah menjadi paham ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukan untuk menyerang orang lain atau pihak-pihak lain, tetapi untuk memantapkan bagi kita-kita semuanya. Akan lebih mantap lagi untuk sambutan yang keduanya ya, yaitu ini mereka ini penyusun buku ini. Beliau sekretaris MUI Bekasi Utara
yaitu Ustaz Muhammad Bakhtiar Effendi MA, jajaran ini dari NU, kemudian MUI, ini DMI. Jadi lengkap, kita akan terus keliling dari masjid ke masjid. Insya Allah mohon doanya. Ini adalah perdana, ya, dimulai subuh nih, padahal tadi malam sampai jam 1 sampai jam lewat itu masih kita ada acara. Mungkin nanti di lain tempat ada saja yang mungkin minta bukan subuh tapi malam misalnya, itu boleh saja. Sampaikan kabar berita ini bahwa kami ini mengadakan acara seperti ini. Mungkin ada yang hadir dari wilayah lain, nantinya akan mau ketempatan, dipersilakan. Pada yang terhormat guru kita Ustaz Muhammad Bakhtiar Effendi MA, falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub وتلين بها الصعوب على آله وصحبه ومن إليه المنسوب. يقول الله تعالى في مصحف التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Hasan Toha serta seluruh pengurus DKM Masjid Jami' Raudhatul Jannah. Berarti kita sekarang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan dinikmati menu-menu yang ada di surga. Silakan. Saya tadi dari rumah sebetulnya benar yang dibilang Ketua MWC. Bayangan saya sampai di sini ada kopi, ternyata teh. Ini kita pagi-pagi berada di waktu yang sangat rawan ngantuk. Harapannya dengan kopi masuk ke mulut, pemahaman kita makin bertambah. Karena memang ada dalilnya, Pak. Innal qahwata tazidu fil fahmi, katanya. Sesungguhnya kopi itu nambah kecerdasan orang. Nggak tahu kalau teh itu apa dalilnya itu kalau teh itu. Kayaknya dari zaman Jepang itu teh. Jadi kalau kopi itu memang ada dalilnya. Innal qahwata tazidu fil fahmi, katanya. Sesungguhnya kopi itu nambah kecerdasan orang. Saya jam 3 baru sampai rumah, Pak. Pengen tidur, kita takut kesiangan. Ya, sampai di sini 5 menit mau subuh kagak ada orang. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau bisa kopi mau keluarin ini. Iya. Qahwa, ini saya mau bahas kopi dulu sebelum yang lain kemana-mana. Qahwa itu qafnya adalah kuwatun. Jadi orang yang ngopi insya Allah kuat. Paling kagak kalau dia lagi ngopi dia nggak tidur. Kalau lagi ngopi, ntar selesai ngopi dia tidur. Yang kedua, dalam qahwah itu ada huruf H. Artinya adalah hidayatun. Orang yang ngopi itu insya Allah nanti akan diberi petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wawunya itu maknanya wiqayah. Orang yang ngopi insya Allah terjaga. Ya. Makanya jadi jadi minuman favorit buat orang yang biasa main gaplek. Ya, main gaplek di mana? Di pos ronda, biasa main catur, itu terjaga memang. Akhirnya pengurusnya keluar. Nggak tahu ngambil kopi, nggak tahu ngapain. Ya, dan yang terakhir taufik. Ya, jadi orang yang ngopi insya Allah mendapatkan taufik. Kata Syekh Abdullah Basaudan,
Kata Syekh Abdullah Basaudan, man mata fi batnihi atharun minal qahwa la tus'alul malaikah. Orang yang mati di dalam perutnya masih ada bekas kopi, dia nggak bakalan ditanya sama malaikat. Jadi kalau bapak-bapak habis ini mau mati terus nggak ditanya sama malaikat, ngopi dulu ya. Nah, itu belum keluar juga ya. Nah, itu dalil itu ya. Jadi besok-besok diganti nih Kiai Hasan Toha. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan Kiai Hasan Toha beserta seluruh pengurus DKM Masjid Raudhatul Jannah diberikan kesehatan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua MWC NU Bekasi Utara yang Mukarram Al-Ustaz Muhammad Nur Khaliq SPDI beserta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan zahiran wa batinan seluruh pengurus ranting dan yang ada di tempat ini, para tokoh masyarakat, bil khusus ya guru kita Mukarram Ustaz Supriyatno Ikhwanuddin MA. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menambah kecintaan kita kepada para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, ini bicara soal aswaja, ini dalilnya bukan hanya hadis. Jadi apa yang saya bacakan di awal tadi, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim ya. Nanti pada hari kiamat kita itu akan dipanggil satu demi satu ya, di belakang imam kita, di belakang tuntunan kita ya. Nah, ahlu sunnah wal jamaah itu adalah satu-satunya kelompok yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah menyampaikan kepada kita, qala Rasulullah SAW, walladhi nafsi Muhammadin biyadihi la taftariqu ummati ala 73 firqah. Ya, kata Nabi SAW, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, nanti umatku akan terpecah belah, kata Nabi Muhammad SAW, menjadi 73 golongan ya. Fawahidatun fil jannah, yang masuk ke dalam sorga itu cuma satu, kata Nabi Muhammad SAW ya, yang masuk ke dalam surga cuma satu. Wasintani wasab'una finnar, yang 72 golongan, kata Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya berada di dalam neraka. Mungkin ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun. Kalau bapak-bapak mau nyobain masuk neraka seminggu, silakan. Kalau saya enggak, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di tempat ini, insya Allah enggak pakai nyicipin panasnya api neraka. Amin ya rabbal. InsyaAllah semuanya masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Jadi 72 golongan, kata Nabi SAW, ini mereka nanti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu, kata Nabi ya. Qila, maka sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Rasulullah SAW, man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Yang satu golongan tadi yang dijamin sama Allah Subhanahu wa taala tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ya, qala ahlus sunnah wal jamaah. Yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang masuk dalam kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jadi dalilnya sudah ada, Pak. Ahlus sunnah wal jamaah itu bukan produk baru, bukan produk kemarin sore. Dari zaman Nabi Muhammad SAW ini ahlus sunnah wal jamaah itu sudah ada. Cuman masalahnya banyak orang sekarang yang ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Mereka ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi kerjaannya sering mengeluarkan orang Islam dari agamanya. Bayangin coba. Kita dulu diajarin sama guru-guru kita, kalau bisa orang yang di luar agama kita ajak masuk ke dalam agama kita. Sekarang orang yang ngakunya ahlus sunnah wal jamaah kemudian
ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak cocok dengannya, dia bilang, ah ini bukan golongan saya, ini bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Semuanya di dalam neraka. Ya Allah. Kalau semuanya di dalam neraka tuh surga buat siapa? Ya, surga buat siapa? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal usul Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi 72 golongan, ya, itu nanti mereka akan masuk ke dalam surganya Allah, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman satu, kata Nabi, yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ya Rasulullah? Hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah orang yang mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-ciri khasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang penting kita tahu, ya. Jadi kalau soal materi yang ada di buku ini cukup sedikit aja, Pak, yang akan kita sampaikan. Kenapa? Karena kalau nanti semuanya akan dibuka di dalam tempat ini, materi buku ini nggak dibeli nanti. Ya. Buku ini nggak dibeli. Jadi syiarnya nggak ada. Ya, kita akan menyampaikan sudut pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini di dalam hadis. Yang kedua, ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan an Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah wa taftaraqat ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Ini ciri yang pertama dari hadis Nabi Muhammad SAW. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kata Abdullah ibn Amr, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kaum Bani Israel itu terpecah belah menjadi 72 golongan. Jadi kalau kita sekarang ngelihat banyak firqah, banyak sempalan-sempalan, itu jangan heran, Pak, ya. Jadi perbedaan-perbedaan di kalangan umat itu sudah ada di zaman Bani Israel, ya. Umatnya Nabi Muhammad SAW dulu, Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan, dan kata Nabi Muhammad SAW, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, ya. Semuanya, kata Nabi Muhammad SAW, itu yang 72 tadi, semuanya akan masuk ke dalam neraka, dan cuma satu yang masuk ke dalam sorga. Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW itu kemudian menyampaikan kepada kita, golongan tersebut adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnahku. Ini cirinya. Ciri yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan cuma ngaku-ngaku doang, saya ngikutin sunnah Nabi, saya yang paling nyunnah. Sekarang bukan sunnah lagi, nyunnah, ya. Orang sekarang bilangnya bukan lagi sunnah tapi nyunnah, saya yang paling nyunnah. Apa cirinya? Oh, saya kalau misalkan sholat orang-orang, ya, sujudnya cuma 5 menit, saya 7 jam. Begitu bangun jidatnya langsung bakar. Saking panasnya dia, ya. Itu karena ngikutin nyunnah katanya. Oh enggak, ya. Nah ini yang pertama, yang berpegang teguh kepada sunnahku merupakan ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, mereka, kata Nabi Muhammad SAW, ma'ana alaihi wa ashabi. Selain mereka berpegang teguh kepada sunnahku, mereka juga berpegang teguh kepada sahabat-sahabatku. Jadi kalau ada orang yang ngaku yang ngikutin Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak mau, ya, ngikutin sahabat Nabi Muhammad SAW, itu berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah selain mereka berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka juga berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Contoh, sebagai contoh, ya, di sini sholat tarawihnya berapa rakaat, Kiai? Kadang-kadang 23, kadang-kadang 11. Iya. Yang 11 dalilnya ngikutin Nabi, Qiyamul Lail. Jadi kalau yang 11 mestinya, bukan sholat tarawih, tapi
mestinya itu qiyamul lail, dan bacaannya Nabi Muhammad SAW yang 11 itu panjang, Pak. Ya, Nabi Muhammad SAW kalau 11 panjang, yang 23 ini ngikutin daripada sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Zaman Sayyidina Umar ibn Khattab ini ngelihat orang, ya, kalau ngikutin Nabi sholatnya kepanjangan pasti banyak yang bubar. Tadi itu saya sholat subuh, kalau Kiai Hasan Toha bacanya kepanjangan, saya yakin banget itu di sebelah saya pasti ngantuk sampai tidur-tidur itu pasti. Suaranya enak. Ya, makanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab kemudian apa? Diijtihadkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang tadinya 11 menjadi 23. Ini ijtihad daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi, dan juga harus berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang merupakan ciri daripada ahlu sunnah wal jamaah, kata Nabi SAW, ya, dalam hadis yang lain, ini harus kita pegang teguh. Qala Rasulullah SAW, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya setiap nasab, setiap keturunan itu nanti pada hari kiamat terputus. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Putus masing-masing pada hari kiamat. Ya. Wa sababin, dan setiap sabab, kata Nabi Muhammad SAW, nanti juga akan terputus pada hari kiamat. Illa, kata Nabi Muhammad SAW, kecuali, ya, ini ciri daripada ahlu sunnah wal jamaah, illa nasabi wa sababi, kecuali orang yang nasabnya bersambung kepadaku, dan juga yang sababnya, perantaranya, dia beribadah, dia bermuamalah, dia berkeyakinan, dia melakukan ijtihad apapun, nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, yang dalam bahasa kita disebut sanad, mata rantai keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini ciri daripada ahlus sunnah wal jamaah. Jadi orang yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah tapi tidak memiliki mata rantai sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka berarti ahlus sunnah wal jamaahnya terputus, nggak sampai kepada Rasulullah. Munqati, kata Nabi Muhammad SAW, mereka semua terputus kecuali dua, kata Nabi, yang nasabnya bersambung kepadaku dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib dan juga daripada Sayyidah Fatimah Al-Batul, memiliki anak keturunan Sayyidina Hasan wal Husain terus sampai generasi kekinian. Makanya wajib bagi kita ahlu sunnah wa jamaah mencintai ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Nah, di buku ini ada tuh, Pak. Mana dalilnya mencintai ahlul bait Nabi Muhammad SAW? Di buku ini ada. Ya, jadi kita wajib mencintai ahlul bait Nabi Muhammad SAW dalam rangka apa? Biar nanti pada hari kiamat nasab kita meskipun tidak bersambung, tapi kita ada sabab yang menyampaikan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ciri ahlus sunnah wal jamaah, kata Rasulullah SAW, ya, selain mereka berpegang teguh kepada sunnahku, juga mereka berpegang teguh kepada sahabatku, dan juga mereka berpegang teguh kepada ahlul baitku. Inna mathala ahli baiti kamathali safinatin Nuh. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, perumpamaan keluargaku seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Siapa orang yang berada di dalam perahunya Nabi Nuh, dia meyakini, ya, ajaran yang dibawa oleh ahlul bait Nabi Muhammad SAW itu benar, maka dia akan beruntung. Wa man tarakaha halak. Orang yang meninggalkan ahlul bait Nabi Muhammad SAW, dia tidak mau mempercayai apa yang dibawa oleh ahlul bait Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti akan hancur binasa. Siapa ahlul bait? Ada di buku sini, ya. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kopinya sampai. Ini enaknya begini kalau megang mic, Pak. Jadi bapak-bapak kalau pengen ngopi nggak bisa menyampaikan sesuatu karena nggak megang mic. Kalau saya bisa nyampe nih, ya, alhamdulillah.
Orang mungkin bisa saja viral di mana-mana melalui medsos, melalui ini dan lain sebagainya. Tapi lihat, tanya dia pernah berguru dengan siapa? Karena ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, mata rantainya harus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, al-isnadu minad din. Mata rantai keilmuan itu bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kata Abdullah ibn Mubarak, kalau orang menyampaikan sesuatu tidak menggunakan mata rantai keilmuan yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menyampaikan sesuai kehendaknya sendiri. Ini tidak diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, yang mereka ini mewarisi keilmuannya melalui jalur ulama-ulama kita. Jadi kita harus mendapatkan ilmu, duduk di dalam satu majelis, lewat guru-guru kita. Nggak boleh ilmu itu nemu. Oh, saya nemu ilmu ini, nggak boleh. Ilmu itu harus duduk dengan majelisnya orang-orang soleh, duduk dengan majelisnya ulama. Nabi Muhammad SAW ketika bertanya, mendapatkan ilmu tentang Islam, ilmu tentang iman, ilmu tentang ihsan, duduk dengan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Itu kitab ada namanya Syarah Hadis Jibril yang dikarang oleh Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid. Itu menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengambil ilmu daripada malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Jadi kalau kita nemu ilmu terus ngaku-ngaku paling ahli sunnah wal jamaah, padahal nemu ilmu dari guru, itu bohong. Itu bukan ciri daripada ahli sunnah wal jamaah. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lihat sanad ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia. Lihat. Ini di Indonesia kita kenal dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang membawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kita di masa kekinian. Yang pasti sebelum beliau itu ada, tapi kita mengambil jalur yang tidak terlalu jauh dengan kita, yakni Hadratus Hasyim Asy'ari. Ini beliau berguru kepada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi berguru kepada Sayyid Abu Bakar Shattab. Kemudian beliau berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian beliau berguru kepada Syekh Utsman Ibn Hasan Ad-Dimyati. Beliau berguru kepada Syekh As-Sanawani. Kemudian beliau berguru kepada Syekh Isa Ibn Ahmad Al-Barawi. Kemudian beliau berguru kepada Syekh Samsuddin Ad-Dabari. Berguru kepada Syekh Salim bin Abdullah. Syekh Salim bin Abdullah berguru kepada Syekh Abdullah bin Salim. Beliau berguru kepada Syekh Samsuddin Al-Babini. Kemudian beliau berguru kepada Syekh Ahmad Al-Ghunaymi. Beliau berguru kepada Syekh Samsuddin Ar-Ramli, berguru kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari berguru kepada Syekh Taqiyuddin Muhammad. Syekh Taqiyuddin Muhammad berguru kepada Syekh Majduddin Al-Fairuz Zabani. Mereka berguru kepada Syekh Sirajuddin Al-Qazwini, berguru kepada Syekh Al-Qadhi Abu Bakar At-Taftazani, berguru kepada Syekh Syafaruddin Al-Harawi, berguru kepada Syekh Fakhruddin Ar-Razi, berguru kepada Syekh Diyauddin Ar-Razi, berguru kepada Syekh Abdul Qasim Al-Ansari, berguru kepada Imamul Haramain Al-Juwaini, berguru kepada Syekh Abdul Qasim Al-Asfarayini, berguru kepada Syekh Ruknuddin Abu Ishaq Al-Asfarayini, berguru kepada Syekh Abdul Hasan Al-Bahili, berguru kepada Raisu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa mereka? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berguru kepada Al-Hafidz Zakaria As-Saji, berguru kepada Syekh Al-Muzanni, berguru kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berguru kepada Imam Malik bin Anas, berguru kepada Imam Nafi, berguru kepada Syekh Abdullah bin Umar, berguru kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah SAW mengambil ilmu langsung dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendapatkan ilmu itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sanad, mata rantai keilmuan. Tahaddus bin ni'mah. Dari jalur ini
saya mendapat sanad keilmuan ya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pernah berada di dalam pondok pesantren Jombang Uirem. Saya pernah mengambil kepada guru saya Kiai Haji Abdul Mujib Sahib. Beliau mengambil kepada ayahnya Kiai Sahib. Kiai Sahib mengambil kepada ayahnya, yakni Kiai Haji salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, ya, pondok pesantren Denanyar, ya. Kemudian beliau berguru kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Nyambung, rantai keilmuannya bersambung. Ini namanya sanad. Sanad keilmuan wajib bagi kita sebagai orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk kita jaga. Al-isnad min-ad-din, karena menjaga sanad mata rantai keilmuan itu bagian daripada agama. Laulal isnad, kalau bukan karena sanad, laqala man syaa ma syaa, maka orang akan berkata sesuai dengan kemauannya sendiri. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah habis nih waktunya. Habis. Oh ya. Ya, jadi 72 golongan, sedikit saya ingin sampaikan 72 golongan, ya. Dengan 12 masing-masing, mereka punya 12 ajaran. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini duluan daripada mereka. 72 golongan yang dibilang oleh Nabi Muhammad SAW, ya, itu terbagi menjadi 6 kelompok. Ini yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, ya, masing-masing kelompok ini punya 12 bagian. Kelompok yang pertama adalah Al-Haruriyah. Al-Haruriyah. Yang kedua, Al-Haruriyah punya 16 kelompok, 16 keyakinan, 16 ajaran, 12 ajaran. Yang kedua adalah Al-Qadariyah, yang mana Al-Qadariyah juga punya 12 bagian lagi. Al-Qadariyah. Kemudian yang ketiga Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah terbagi lagi ajarannya menjadi 12. Kemudian ada lagi yang keempat adalah kelompok Al-Murji'ah, kelompok Ar-Rafidhah, dan yang keenam adalah kelompok Al-Jabariyah. Dari mana kita bisa tahu itu semuanya? Itu termaktub di dalam kitab Al-Milal wan Nihal, ya, itu bisa kita lihat semuanya ajuannya. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Haruriyah, saya ingin membacakan beberapa, ya, dari 12 ajaran daripada kelompok Al-Haruriyah, ya, antara lain adalah kelompok Al-Azraqiyah. Mereka berkata bahwa kami tidak mengenal seorang pun yang kami anggap sebagai seorang mukmin. Mereka mengkafirkan semua orang mukmin kecuali orang yang mau menerima ucapan atau pendapat mereka. Ada nggak di tengah-tengah kita yang merasa dirinya paling benar? Ada nggak, Pak? Kita sholat di masjidnya dia nih, kita sholat di masjidnya dia, keluar dari tempat itu kita dianggap najis, Pak, dipel. Ada nggak yang begitu? Oh, ya, itu saya pernah punya teman, begitu masuk ke masjid itu sengaja, Pak, tembok dia pegang-pegang biar dia capek gitu. Ada tuh kelompok yang bilang bahwasanya selain dari kelompok kita, kata mereka, itu kafir semuanya. Bayangin, Pak, Bapak sholat, Bapak puasa, Bapak pergi haji berkali-kali, kalau bukan dari kelompok mereka Bapak dianggap kafir. Ada tuh, Pak. Zaman sekarang, iya, terjadi. Padahal ini sudah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW di zaman yang terdahulu. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian, ya, tidak demikian. Terus kemudian Al-Abadiyah, bagian daripada Al-Haruriyah. Mereka berkata siapa yang menerima pendapat kami maka dia beriman, sedangkan yang berpaling dan mengingkari pendapat kami adalah munafik. Ya, gitu. Orang munafik cirinya di mana? Fid-darkil asfali minan nar. Mereka menganggap kita semuanya munafik, nanti tempatnya berada di keraknya neraka. Billah. Ya, ini banyak kelompok-kelompok yang merasa dirinya paling benar, ya, kelompok yang merasa orang lain itu salah semuanya, orang lain bukan bagian daripada penghuni Islam. Kita mencirikan itu semuanya, ya. Kemudian ada kelompok namanya As-Sa'labiyah. Mereka berkata bahwa sesungguhnya Allah tidak menetapkan dan juga tidak menakdirkan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu terserah kita, Pak. Kalau segala sesuatu terserah kita, kira-kira enak apa enggak? Enak, Pak. Kita nggak mungkin punya. Kalau segala sesuatu terserah
Allah nggak punya peran sama sekali, kita pasti kagak pengen muka kita kayak begini ya. Pengen cakep, paling bagus. Kita nggak pengen hidup kita susah, pasti nggak. Kalau segala sesuatunya bisa kita tentukan sendiri, kita pasti pengen segala sesuatu yang paling baik yang kita dapetin. Tanpa takdir, mereka tidak percaya itu semuanya. Mereka berkeyakinan lewat apa? Ya Al-Quran juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka bilang Allah nggak bisa merubah kehidupan satu kaum kecuali kaum itu yang mau merubah. Ketika mereka mendapatkan pemahaman yang salah, akhirnya mereka berkeyakinan juga salah. Ini pentingnya kita duduk di majelis ilmu, bertemu dengan guru, mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Ya hadirin hadirat rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah Al-Khazimiyah. Mereka berkata bahwa kami tidak mengenal apa itu iman dan akhlak. Semua orang kami anggap salah. Ya. Yang benar cuma memedik kita kata orang itu. Mana semua yang disalahkan oleh mereka. Ya. Kemudian ada lagi kelompok yang disebut Al-Khalifiyah. Mereka menganggap bahwa orang yang tidak melakukan jihad, orang yang tidak melakukan jihad, baik laki-laki maupun perempuan, berarti dia telah kafir. Bayangkan Pak, kita sekarang di Indonesia ini lagi dalam kondisi damai atau enggak? Damai. Lagi dalam kondisi damai, ya. Kalau nggak dalam kondisi damai, nggak mungkin kita bisa asyik pagi-pagi makan kacang. Bapak makan kacang, saya ngomong. Bapak asyik makan kacang, minum kopi, minum teh, saya ngomong. Ya. Karena ada damai, nggak perlu kita berjihad dengan cara yang mereka maksud. Jihad kita adalah pertama, ya, jihad kita di tengah-tengah negara yang sekarang damai. Di tengah negara yang sekarang ini baik-baik saja, bukan berperang terhadap sesama muslim. Ini ada kadang-kadang orang, ya, muslim sama muslim diajakin perang. Oh, ini jihad kita. Ngebom akhirnya, ya, ketangkap, ya, mana bikin bom dari pancing, Bang, kesian ibu-ibu, ya, ini, ya, jadi mereka menganggap bahwasanya kelompok mereka yang paling benar. Ya, yang gak jihad semuanya kafir, yang gak jihad semuanya salah. Padahal makna jihad yang Allah maksud bukan hanya sesederhana pemikiran mereka. Kita keluar dari kefakiran dengan usaha kita, dengan kerjaan kita, itu bagian dari jihad. Kita berusaha memberikan makanan yang halal kepada anak dan istri kita, itu juga bagian dari jihad. Kita menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah negara kita yang sedang damai, itu juga bagian dari jihad. Jadi tidak semua harus dikit-dikit apa ini? Takbir, bunuh sesama muslim. Dikit-dikit kita salahkan mereka, wah ini pemimpinnya karena begini. Ini bukan. Kemudian Al-Quzayyah, mereka berkata bahwa seseorang tidak boleh menyentuh orang lain karena dia tidak tahu apakah orang lain itu suci atau najis. Ini sejalan dengan apa yang tadi saya sampaikan. Kalau kita bukan dari kelompok mereka, kita dianggap najis oleh mereka. Ya, ini bahaya. Padahal al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lain itu bersaudara. Ya, tapi bagi mereka karena beda kelompok, karena beda partai politik, makanya hati-hati bantar masuk tahun politik, jangan sampai kejebak dengan warna partai politik. Akhirnya apa, satu sama lain, wah karena dia bukan kelompok saya, dia bukan saudara saya. Wah, repot. Istrinya milih P3, kemudian suaminya PKB, tidurnya pisah ranjang. Yang rugi siapa? Hansip. Ya, ini bukan, ya, kita semuanya bukan berada di dalam kelompok yang model begitu cara berpikirnya. Ahlus sunnah wal jamaah, kita meyakini betul bahwasanya kita ini semuanya bersaudara. Ya. Kemudian, ya, masih banyak, ada 72 golongan. Ini kalau dibacakan kurang lebih sampai 7 hari 7 malam, Pak. Bapak kayaknya udah mulai pada lapar ya. Ya. Jadi nanti mungkin ini bisa dibagikan, kita akan
lanjut mungkin di episode-episode berikutnya berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun ya rumusan dari kita mengadakan buku ini adalah menjawab semua yang ada dalam firqah yang 72 golongan tersebut. Ini masih banyak, Pak. Masih banyak kelompok-kelompok yang mestinya kita bisa sampaikan, mestinya kita bisa sebutkan, ya, sehingga buku ini perlahan, ya, tapi pasti akan kita buka apa saja materinya yang ada di dalam buku ini, ya, dari 72 golongan yang tadi telah dikatakan sesat oleh ulama, bukan oleh kita loh, ya, di dalam kitab tadi yang sudah saya sebutkan, ya, bahwasanya 72 golongan yang berada di dalam kitab Al-Milal wan Nihal, ya, ini disebutkan mereka ciri-cirinya seperti ini, cara berpikirnya begini, bertindaknya semacam ini, mereka sudah disebutkan di dalam kitab itu semua ciri-cirinya. Buku ini hanya bagian kecil menjawab fitnah-fitnah mereka. Yang kita ambil dari apa? Salah satunya dari kaul ulama kita. Karena bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, landasan kita beragama dan berbangsa itu 4. Pertama adalah Al-Quran, kedua adalah hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW, ketiga adalah ijma, dan keempat adalah qiyas. Ini landasan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bagi kita, ya, yang menyusun buku ini, insya Allah tidak keluar dari 4 pondasi tersebut, ya. Mungkin kita bisa berbagi karena waktunya sampai jam 6 tadi kata Kiai Toha, kita ada apa sedikit tanya jawab, nanti selepas jam 6 ada lontong sayur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, masyaallah. Bu, jangan buru-buru pulang Bapak-bapak, ya. Jadi ini semangat sekali dan sangat menarik sekali. Pagi hari ini kita dengan penjelasan yang cukup gamblang, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekarang kita buka momen untuk tanya jawab. Termin pertama 3 penanya dulu. Silakan. Dari mana? Ya, 1. Silakan Pak Suwarto, Pak Ketua DKM kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat saja yang saya hormati guru-guru kami, para narasumber yang telah hadir di Masjid Rodatul Jannah, terima kasih sekali dan ucapkan atas nama segenap pengurus DKM yang barangkali ini merupakan perdana bedah buku yang pertama. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Mungkin kita sebagian besar daripada jamaah itu hidup dari kecil memang di lingkungan NU, sehingga yang namanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan NU itu selalu kental sekali. Namun ketika kita hijrah di kota besar seperti Jakarta dan Bekasi, itu akan bertemu dengan kelompok-kelompok lain yang disebutkan tadi firqah tadi, sehingga membuat kita berbenturan dengan apa yang selama ini kita lakukan. Barangkali yang ingin saya sampaikan, mungkin ini adalah sangat mendasar sekali. Di lingkungan kita itu kalau namanya tahlil, kemudian ada 7 hari, kemudian ada 40 hari, 100 hari, 1000, 2000 dan selanjutnya. Ini adalah sudah menjadi kebiasaan di lingkungan kita. Namun memang sumber daripada hujahnya itu memang kurang paham. Maka dari itu mohon dijelaskan. Kami hanya mengikuti para pendahulu yang telah melakukan kegiatan ini, namun kurang pemahaman masalah sumber hukumnya. Maka dari itu 1 poin ini aja mohon dijelaskan. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Suwarto, Ketua DKM Masjid Jannah, dia adalah Sekretaris 2 DMI. Ya. Jadi pertanyaannya tadi, amaliyah yang
sering bilang tahlilan. Amalia, tahlilan. 3 hari. Iya. Berarti ini ada pertanyaan yang sama juga. Nanti juga sudah dari ibu juga sama. Ya minta dikasih tahu dalilnya. Bahkan ini sampai kenapa mesti baca surah Yasin? Yasin, mengapa orang meninggal baca surah Yasin? Ya, manfaatnya apa? Betul. Satu aja atau berdua? Silakan dua. Maaf ya, kan saya tidak baca di sini ayatnya. Permasalahan di masyarakat yang sering timbul atau sering dilakukan sudah ada yang begini. Saya satu mungkin nggak ada sih, barangkali saya akan baca. Masalah Jumat aja 2 kali. Kalau di Mekah dan Madinah itu waktunya sebelum masuk waktu Zuhur atau Jumat ada azan pertama setengah jam lah kurang lebih. Pas waktu Jumat atau Zuhur baru azan yang kedua. Kenapa di Indonesia pas azan pertama pas waktunya Zuhur, kemudian ada Bilal azan kedua? Kenapa jadi beda tuh? Itu mohon penjelasannya. Mekah dengan kita jadi beda. Tetap azannya 2 kali. Yang kedua masalah hormat bendera. Saya kira semua sekolah baik negeri swasta yang ikut kurikulum Dikbud atau yang debat melaksanakan upacara bendera dan hormat bendera. Tata caranya juga menghormat bendera ada caranya, nggak sembarang main hormat. Nah itu kenapa ada kelompok tradisi yang mengharamkan menghormat bendera dan pasang bendera? Itu aja 2 kan. Jadi ada yang nggak mau pasang bendera kebebasan karena haram katanya. Ini kita biar kita. Saya heran gitu. Seperti apa pemahaman mereka tentang bendera dan nasionalisme? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu Bapak Haji Edi Syarifuddin sebagai pengurus yayasan Rodatul Jannah. Sementara 2 aja dulu ya. Ini azan di Mekah dengan di kita untuk Jumat kok ada beda. Terus kemudian kenapa orang tidak mau hormat dengan bendera merah putih? Fadhal Ustaz. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang tadi ditanyakan sekali lagi, insya Allah ini semuanya, bukan semua sih sebenarnya, ya sebagian ada ya, khususnya yang terkait dengan permasalahan tadi lebih spesifik tahlilan, haul, 7 hari dan lain-lain. Di sini dijelaskan. Kalau saya bacakan ya dan pengen lebih yakin lagi, lengkap lagi biar kemudian diresapi, dan kalaupun umpamanya nanti ada pembanding dalil dan lain-lainnya di rumah itu, ini nanti bisa diskusikan lebih dalam lagi. Nah kalau saya kemudian mau saya sampaikan dari pertanyaan itu, ini ya adalah dalilnya dari tabi'in. Haddatsana Abu Bakr bin Malik, Tsana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Tsana Abi Tsana Hashim bin Qasim, Tsana As-Ajai An Sufyan Ats-Tsauri qala Tawus innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Ini halamannya 72 yang sudah punya bukunya. Ya, ini dijelaskan tentang dalil-dalil, rujukan-rujukan ya, bagaimana ulama-ulama kita kemudian sampai pada kita mengajarkan tentang tahlilan 7 hari ya, 100 hari, 1000 hari ya, dan kemudian haul ya. Imam Ahmad mengutip pernyataan Tawus, sesungguhnya orang-orang yang wafat mendapatkan ujian di kubur mereka selama 7 hari. Maka para sahabat senang untuk memberi sedekah pada 7 hari tersebut. Ini lebih spesifik. Sebab apa? Ya, kalau berkaitan dengan doa, zikir dan lain-lain, ini kebanyakan rata-rata ya orang-orang tidak mempermasalahkan itu. Tapi yang lebih kemudian dipermasalahkan itu adalah berkaitan dengan sajian yang ya di acara-acara ya duka tadi. Nah, maka dalilnya ini Pak. Ya, sebab insya Allah kalau urusan yang terkait dengan doa, tahlil kita, zikir kita, yasin kita mungkin ada banyak yang udah paham, itu mah udah pasti baik semuanya gitu ya. Tapi seringkali sebagian di antara saudara-saudara kita itu menyerangnya adalah pada urusan ketika ada walimahannya atau ada hidangan-hidangannya. Maka dalil yang saya sampaikan inilah yang menjadi dasar bahwa boleh
boleh sekali lagi. Meskipun sekali lagi tidak memaksakan, kalau seandainya tidak ada pun juga tidak apa-apa, gitu ya. Dan kemudian di sini di dalam kitab Jalaluddin As-Suyuti disampaikan panjang sekali. Ya lebih enaknya sih emang silahkan langsung dibaca. Ya. Kemudian ini sudah lengkap, ada dalil 7 harinya, ada 40 harinya. Ini semuanya ada ya di dalam kitab Syarah Al-Bukhari, Umdatul Qari. Kemudian juga ada di dalam kitabnya Jalaluddin As-Suyuti disampaikan Faidatul Ra Ahmad bin Hanbal fi Zuhdi wa Abu Nu'aim fil Hilyah. At-Taus adal maut wa fi kuburin sakan, sama ya. Redaksinya hanya yang berbeda saja, kemudian lebih juga dilengkapi ya dengan dalil-dalil yang lain. Kemudian juga dalil yang disampaikan oleh Al-Hafiz As-Suyuti, inna sunnatal it'ami sab'ata ayamin balaghani annaha mustamirratun ilal an bi Makkah wal Madinah tafadhahir annaha lam tutrak min ahdi sahabah ilal an wa innahum akhadhuha khalafan an salafin ila sadril awal. Anjuran memberi makan 7 hari setelah sampai kepada saya bahwa itu berlangsung hingga sekarang di Mekah dan Madinah. Secara zahir hal itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat hingga sekarang, dan mereka meneruskannya secara turun-temurun dari masa awal. Dalam kitab Al-Hawi ya ayat halaman 288. Adapun peringatan haul 1 tahun setelah meninggal seorang muslim dengan maksud agar kebaikan selalu dikenang dan menjadi motivasi bagian hidup. Ya ini ada dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus sholihin kafaratun wa dzikrul maut shadaqatun wa dzikrul kubur yuqarribukum minal jannah. Ya. Rawahu ad-Dailami an Mu'adz. Para nabi adalah bagian dari ibadah. Mengingat para nabi adalah bagian dari ibadah. Mengingat orang soleh menjadi terhapusnya dosa. Mengingat mati adalah sedekah, dan mengingat kubur dapat mendekatkan kalian ke surga. Hadis riwayat Dailami. Jadi ini dalilnya kenapa kemudian ulama-ulama kita mengajarkan ya haul, ya peringatan haul. Ini ya Bapak dan Ibu sekalian, tadi beberapa dalil-dalil yang saya bacakan terkait dengan amaliyah-amaliyah kita, baik itu tahlil 7 harian ya 100 maupun juga tadi yaitu adalah tahlil haul atau acara-acara peringatan haul. Untuk yang tadi terkait dengan kendaraan, tafadhol Ustaz untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Pak Ustaz Supriyanto. Jawaban daripada tentang dalil tahlil, beliau menjelaskan masalah haul. Ya Allah, saya mohon maaf kepada bapak-bapak ya. Hari ini adalah haul bapak dan ibu saya di kampung. Saya tak pulang karena memang ada acara ini. Saya mohon bantuan doa ayah bersama-sama, mudah-mudahan bapak ibu saya hari ini sedang ziarah di makam. Mudah diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah. Iya kan, iya kan, terima kasih banyak bapak-bapak ya. Pas banget hari ini itu. Maka untuk jawaban yang berikutnya, Fadhol Ustaz. Alhamdulillah. Kita bertanya soal bendera. Nama Asia 2 kali. Sama, cuma waktunya berbeda. Ya, yang sebetulnya tadi itu bahasan azan itu bahasannya Supri itu. Ya, bahasan saya tentang tahlil, karena muka saya ini muka doyan kacang. Muka saya muka doyan lontong. Jadi sengaja saya nulis tadi berkaitan dengan amaliyah. Di buku ini saya menulis berkaitan dengan amaliyah. Nah, beliau itu menulis berkaitan dengan ibadah. Mukanya kan muka ibadah, ahli ibadah. Muka saya kan muka tukang makan, muka tukang kopi gitu ya. Jadi berkaitan dengan adzan 2 kali itu terjadi ketika masa Sayyidina Utsman bin Affan. Ini belum termaktub di dalam buku ini. Di masa belum ada di buku ini. Insyaallah nanti ada di episode selanjutnya. Jadi jangan sampai kagak punya buku ini. Masih ada? Masih ada bukunya enggak? Jadi, masih. Yang belum boleh ambil itu. Bayarnya nanti enggak apa-apa.
Gak usah bayar, yang penting infak 50.000. Jadi masa Sayyidina Utsman bin Affan itu semangat orang untuk beribadah itu tidak seperti di masa Rasulullah SAW. Ya, orang di masa Rasulullah sekali dipanggil azan, mendengar suara Sayyidina Bilal langsung berbondong-bondong datang ya ke masjid memenuhi panggilan untuk melaksanakan sholat. Ya, kita kadang-kadang kita Pak, ini kita kalau di sini saya 2 tahun kemarin tuh masih sering dengar Pak, di raw Google itu ada masjid yang kalau azan 2 kali subuh. Ya ada. Ya, jam 3 dia azan, terus jam 4 ini waktu subuh beneran dia azan. Ada tuh Pak. Jadi bukan hanya sholat Jumat, bukan. Ya. Yang pertama ini pasti ijtihad, bukan dalil yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, tapi ini ijtihad dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini dimulai daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika itu umat muslim sudah mulai kendor dalam ibadah. Saat itu alhamdulillah kalau di sini semangatnya luar biasa ya. Ya, di sini belum azan udah sampai di masjid. Emang kenapa? Takut diomelin istri mulu di rumah. Mendingan gua ke masjid dah. Ya, gitu. Jadi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan semangat orang untuk beribadah ini mulai kendor. Ya, maka beliau berijtihad. Kalau begitu ya kita pakai cara bagaimana cara orang tidak ketinggalan sholat Jumat. Tidak tinggalan sholat Jumat, maka azannya 2 kali. Ya, azan yang pertama untuk mengingatkan, tujuannya orang-orang yang masih bekerja, orang-orang yang masih berdagang untuk bersiap-siap. Ya, kemudian azan yang kedua menunjukkan sudah datangnya waktu sholat Jumat. Duduklah di masjid, dengarkan khutbah, dengarkan rangkaian-rangkaian, ikuti rangkaian-rangkaian ibadah yang berada di hari Jumat tersebut. Itu dalilnya. Ya, jadi memang bersumber daripada apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian berkaitan, ya saya anggap cukup ya, nanti insyaallah. Ya. Iya. Iya. Bapak kalau ke Masjid Ar-Riyad Kuitang, ada orang Kuitang sini? Ada. Ada yang pernah ke Kuitang? Ada. Masjid Ar-Riyad Kuitang itu, Masjid Ar-Riyad Kuitang, itu masjidnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Itu azan Jumat yang pertama itu lama waktunya, kurang lebih 10 sampai 15 menit baru masuk azan yang kedua. Tujuannya pertama agar orang bisa masuk ke dalam masjid sebelum khotib naik mimbar, ya pasti itu. Yang kedua, beliau nggak mau orang yang berada di masjid melakukan perbuatan yang sia-sia. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imam yakhthubu faqad laghaw faman laghawta fala jum'ata lak. Kata Nabi SAW, jangan sampai kalian di hari Jumat masuk waktu Jumat tapi melakukan perbuatan yang laghaw, yang nggak ada manfaatnya. Kata ulama itu Pak, ini banyak masih di tengah-tengah kita. Kata ulama, kita ini ngiderin kotak ngerti ngiderin, ngelilingin kotak amal itu bagi ulama, sebagai ulama itu laghaw, perbuatan yang sia-sia, apalagi sambil main HP. Allahu Akbar, kadang-kadang khotib lagi khutbah itu main HP. Ya Allah, itu sia-sia. Fala jum'atalah, maka kata Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang kalian kerjakan di hari Jumat sia-sia, berarti kalian tidak mengerjakan sholat Jumat. Makanya kita mestinya bersyukur Pak sama kemarin pemerintah yang melarang sholat Jumat. Kenapa? Mau kebangetan bandel kita. Disuruh jangan main-main di waktu Jumat, akhirnya kita main-main juga di waktu Jumat. Akhir dilarang sekalian sama Covid. Yang larang Covid sebetulnya bukan pemerintah. Ya, dilarang sama Covid. Rasain dulu Covid kan. Nah itu tujuannya itu. Jadi di Masjid Ar-Riyad itu jeda waktunya antara azan yang pertama dengan azan yang kedua itu lumayan lama, kurang lebih 15 menit. Ya, tujuannya pertama biar mereka yang masih ada di luar masuk ke dalam masjid sama-sama mengikuti rangkaian sholat Jumat, dan yang kedua biar mereka tidak terganggu dengan kotak amal yang keliling. Karena bagi ulama
kotak amal keliling itu bagian daripada lagu, gitu ya. Jadi itu tujuannya. Jadi jeda waktu ada yang 10 menit, ada yang 5 menit ya. Yang pasti nggak ada yang nyampe 2 jam. Kalau sampai 2 jam pasti bubar itu. Azan pertama jam 1, azan kedua jam 2, bubar itu pasti. Yang ketiga bisa dipahami mungkin Pak ya. Yang ketiga berkaitan dengan hormat bendera, ya. Jadi di sini ada di halaman 248. Jadi kalau pengen bapak-bapak mengetahui secara rinci, kenapa kita harus hormat bendera, ya, karena bendera itu bagian daripada simbol tanah air kita. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, hubbul Arab imanun wa bughdul Arab kufrun. Mencintai Arab karena Nabi orang Arab. Kalau Nabi orang Indonesia pasti Nabi bilang hubbu Indonesia imanun wa bughduhu kufrun. Karena Nabi orang Arab, Nabi bilang hubbul Arab imanun wa bughdul Arab kufrun. Kata Nabi Muhammad SAW, mencintai Arab itu bagian daripada iman dan membenci Arab bagian daripada kekufuran. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Ya, dari ini ulama kemudian merumuskan ada simbol-simbol yang berkaitan dengan tanah air, dengan bangsa. Apa salah satunya? Adanya pemimpin dalam satu bangsa. Gak mungkin bangsa ini ada kalau gak ada pemimpinnya. Bingung kita. Ini orang mana? Indonesia pemimpinnya siapa? Si Anu. Gak enak sebutnya. Ya, pemimpin itu bagian daripada bangsa dan tanah air yang wajib kita yakini keberadaannya. Selain itu ada simbol-simbol yang lain. Salah satunya adalah apa? Bendera. Ya, bendera itu ada di zaman Nabi SAW. Ya, tulisannya apa di zaman Rasulullah SAW? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita karena perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan perjuangan yang dialami sama para mujahid, para syuhada kita di tanah air ini berbeda, maka simbol benderanya pun berbeda. Jangan kita paksa bendera kita harus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, repot kita. Ya, kita para pendahulu kita itu menerbitkan bendera merah putih itu dengan darah, dengan perjuangan yang luar biasa. Kalau kita sampai tidak menghormati perjuangan mereka, berarti kita kufrun. Apa maknanya kufrun? Kita tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kemerdekaan ini buat kita semua. Jadi itu bagian yang harus kita syukurin. Itu menghormati bendera berarti kita menghormati apa yang telah diperbuat oleh para pendahulu kita. Ini itu juga Bapak ya. Nanti kalau kurang puas dibaca. Jadi biarin Pak, biar jangan semuanya dibuka, biar pada beli buku. Allah cukup. Biasa udah jam 6. Kayaknya mukanya udah muka lapar semua ini biasa. Untuk ini, untuk yang keduanya, ini baru termin pertama. Termin kedua sebelah sini. Ya. Baik ya Pak. Mana mic-nya sebelah sana? Tolong Mas. Ini ada di sebelah kiri. Ini semangat, jangan sampai disia-siakan. Pak Haji Yusril, Fadhil. Ada undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya hanya beberapa. Yang pertama, tadi Ustadz mengatakan bahwa sesuai dengan hadis Nabi bahwa akan terjadi perpecahan mencapai 73 golongan. Iya. Dari 73 itu hanya satu saja yang masuk surga. Iya. Nah, pertanyaan saya, apa yang menjadi penyebab terjadinya perpecahan demikian banyak?
Karena kalau kita tahu nanti penyebabnya nih, mungkin nanti dakwah kita akan kita ubah. Ya. Pertanyaan kedua, mereka yang disebutkan sebagai ahli sunnah wal jamaah memenuhi beberapa ciri-ciri atau persyaratan. Pertanyaannya adalah, apakah kalau ada orang yang tidak memenuhi semua persyaratan, apakah dia bukan aswajah? Semua ini karena bisa saja karena keterbatasan. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri ada lagi? Kalau tidak ada? Ya, satu lagi Pak. Iya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin yang pertanyaan saya yang ringan-ringan aja Pak. Apakah ada ajaran dalam ahli sunnah wal jamaah itu ulang tahun? Karena selama ini kita dengan kental sekali dengan budaya ulang tahun. Baik. Dan terus yang kedua, bagaimana kita melihat ciri-ciri orang yang tadi ahli sunnah, apa yang jidatnya hitam atau yang cingkrang atau yang jenggotan? Karena semuanya mungkin walaupun apapun pasti ngaku ahli sunnah. Jadi kita biar tahu apa bedanya dengan. Terima kasih atas jawabannya. Apa yang gondrong gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terakhir Pak Gawas nih, Ketua Yayasan. Maaf, biar sekalian nanti dijawab. Mudah-mudahan masih ada waktunya bapak-bapak yang ingin bertanya. Kalau ini, ya terima kasih kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin menyambung Pak Nusfil tadi Pak. Setelah bapak tadi Ustaz bilang bahwa pecah menjadi 72 golongan. Terus kita 73 golongan. Yang pertanyaan saya ketiga itu yaitu yakin banget satu golongan itu yang masuk surga, sedangkan yang lain enggak. Dasarnya apa gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiga dulu ya. Untuk Fadil Ustaz Bahtiar. Saya mau mencoba menjawab, mudah-mudahan benar. Karena kalau benar itu datang dari Allah, itu bagian daripada ajaran sunnah. Kalau salah pasti dari saya kalau salah. Ya. Kenapa terjadi perpecahan di kalangan umat Islam? Ya, yang pasti karena kita punya kebiasaan buruk sebagai manusia merasa paling benar, yang lain salah. Ya, padahal al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Padahal yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini pasti banyak salahnya. Tapi banyak yang mengklaim diri saya yang paling benar, padahal dia nggak punya sandaran, dia nggak punya rujukan, dia nggak punya mata rantai ajaran sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia merasa dirinya paling benar. Ini terjadi kemudian dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Ya, itu salah satu penyebabnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ini menyambung tadi ya. Gimana pertanyaannya? Ya. Yang satu golongan dalilnya mana? Tadi sudah kita sampaikan. Yang satu golongan dalilnya mana? Tadi dari hadisnya Nabi Muhammad SAW itu disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, yang 72 itu masuk ke dalam neraka. Ya. Kemudian yang satu yang ahlus sunnah wal jamaah, itu tadi kita sudah sampaikan bagaimana cirinya ahlus sunnah wal jamaah. Selama mereka pertama berpegang teguh kepada sunnah, mengikuti apa yang dibawa oleh ashabun Nabi SAW dan juga apa yang dibawa oleh ahlul bait dan Nabi Muhammad SAW. Siapa ahlul bait Nabi Muhammad SAW? Mereka dari keturunan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib dan Sayyidatina Fatimah al-Batul. Ya, ini mereka punya anak keturunan Sayyidina Hasan al-Husain, terus Sayyidina Hasan al-Husain punya keturunan Sayyidina Ja'far as-Sadiq, Sayyidina Muhajirin Allah Ahmad bin Isa, terus ya keturunan mereka di Indonesia dikenal sebagai para habaib. Ya, mereka adalah min ahli baitin Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau kita berada di jalurnya mereka, ya itu insya Allah kita tergolong sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Tapi jangan kita anggap mereka semuanya benar. Yang percaya, yang meyakini sahabat, ngikutin sahabat, mereka benar semua, belum tentu Pak.
yang percaya dengan Ahlul Bait jangan kita juga beranggapan mereka semuanya benar. Belum tentu. Ada kelompok dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW yang bilang, Pak, terang-terangan ini harusnya dibaca semua, ini 72 kelompok yang sesat. Ya, di dalam kitab Al-Milal wan Nihal ya dikatakan salah satunya apa? Kelompok yang mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya bukan nabi yang paling pantas menjadi nabi, itu Ali katanya. Malaikat Jibril salah ngirim alamat. Ada Pak? Ya, ada kelompok yang menyatakan bahwasanya dari min ahlil bait Nabi Muhammad SAW dia beranggapan bahwasanya malaikat Jibril itu keder, harusnya bukan Muhammad yang mendapatkan wahyu tapi Ali. Itu dari ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Artinya pendapat-pendapat itu makanya harus kita dapati dari guru-guru kita. Mereka yang percaya ya kepada sahabat, kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW, ini juga harus kita yakini ya kebenarannya lewat siapa? Guru-guru kita. Itu paling aman. Ya. Kemudian apa Ustaz? Ya sebutin kelompoknya adalah Syiah barangkali. Syiah. Makanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya itu ketika ditanya mana kelompok yang paling baik antara Wahabiyah, mereka yang meyakini bahwa sahabat Nabi itu paling mulia, nggak ada keturunannya Rasulullah SAW, karena Nabi Muhammad SAW dibilang aktar. Nabi SAW dalam surah Al-Kautsar dikatakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Artinya sebagian kelompok yang meyakini mengikuti sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka berpendapat nggak ada keturunan Nabi. Nabi itu putus karena keturunan itu harus dari jalur laki-laki. Makanya yang belum punya anak laki-laki hati-hati. Belum punya anak laki-laki. Saya dong. Nah, harus nikah lagi. Ada istri saya. Jangan keras-keras. Kata sebagian kelompok, mereka yang tidak memiliki keturunan laki-laki abtar katanya, putus keturunannya. Nabi Muhammad pernah punya keturunan, yakni Sayyid Ibrahim. Ya, Sayyid Ibrahim, Qasim, ini pernah. Tapi meninggal semuanya. Ya, yang ada dari keturunannya Sayyidah Fatimah, yakni Sayyidina Hasan wal Husain. Dari keturunan mereka terus berlanjut sampai sekarang. Nah, makanya mereka yang percaya dengan apa yang diyakini oleh sahabat Muhammad SAW, nggak ada keturunan Nabi. Nah, jadi juga. Dan mereka yang ini namanya kelompok kekinian disebut kelompok Wahabiyun. Ya, nanti ada bahasanya sendiri. Nah, terus kedua adalah kelompok Syiah. Kelompok Syiah adalah mereka yang mengatakan bahwasanya keturunan Nabi Muhammad SAW adalah suci sesuci-sucinya, bahkan kotorannya itu menjadi suci. Ada Pak? Ada Syiah yang mengatakan kotoran dari para a'immah Syiah itu suci, boleh. Bahkan ada kelompok yang mengatakan kalau imam-imam Syiah itu mereka boleh menggauli istri-istri kita katanya. Halal bagi mereka. Kalau Syekh Hasan Tohadi masuk dalam imam itu senang beliau. Itu yang menyenangkan. Ya, artinya kata Habib Abdullah bin Haddad, mana kelompok yang baik di antara kedua kelompok ini? Kata Habib Abdullah Haddad, keduanya seperti kotoran yang dibelah dua. Kotoran manusia yang dibelah dua, mana yang paling baik? Yang kanan atau yang kiri? Ada yang mau pilih Pak? Tidak ada. Ya, makanya kelompok yang ekstrim terhadap apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat menurut mereka itu juga tidak boleh. Apa yang ekstrim menurut Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW juga tidak boleh. Artinya kita Ahlussunnah wal Jamaah berada di dua kaki ini. Kita meyakini apa yang dibawa oleh sahabat Nabi dan juga meyakini apa yang dibawa oleh Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ya. Terus yang apa tadi lagi? Apa tuh? Mengenai apa? Ulang tahun. Ulang tahun. Nah, ini makanya kalau ulang tahunnya itu ya sebetulnya ulang tahun itu dia mensyukuri ya daripada hari
kelahirannya dia. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya sama sahabat, ya kenapa engkau puasa di hari Senin ya Rasulullah? Ya karena hari Senin itu hari kelahiranku. Aku bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hari kelahiranku, maka aku puasa di hari Senin. Jadi bentuk rasa syukurnya Nabi Muhammad SAW atas kelahirannya, beliau berpuasa. Kalau orang kita kan enggak Pak, ulang tahun tiup lilin, Masya Allah ya, kesian tuh lilin, kuenya kesian, bekas ludah kita masuk semua ke mulut itu, itu dibagi-bagi. Nah itu yang nggak ada dalilnya. Ya tiup lilin, kemudian nyanyi pesta pora dan sebagainya berlebihan, itu tidak ada dalilnya. Tapi ketika kita merayakan hari kelahiran kita, itu ada dalilnya. Ekspresinya ya, bagaimana kita mengekspresikan diri saat hari kelahiran kita, itu ada dalilnya. Apa? Tadi dari hadis Nabi Muhammad SAW ketika Nabi ditanya oleh sahabat, kenapa engkau puasa ya Rasulullah dari Senin? Karena hari itu adalah hari kelahiranku. Tapi tiup lilin, makan potong kue, itu nggak ada. Ya, potong nggak ada. Nabi Muhammad di zaman Nabi nggak ada kue tar, tapi itu bentuk ekspresi dan itu sah-sah saja. Boleh saja. Ekspresi bersyukur ya. Nah, ekspresi bersyukur atas kelahirannya. Ya, jadi boleh. Jadi kalau bapak-bapak ulang tahun boleh anterin kuenya sebelum ditiup ke rumah saya, boleh. Tapi kalau udah ditiup, wah itu jigong-jigongnya nempel di situ repot itu. Terus yang kedua kita tanda-tanda ciri-ciri orang yang ahli sunnah itu apa, yang berjenggot atau yang gondrong? Ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah yang paling mudah bagi kita, mencirikan siapa ahli sunnah wal jamaah, dia gampang menuduh ya orang lain kafir atau tidak. Itu satu. Kalau yang tadi kan sudah kita sampaikan, ciri ahli sunnah wal jamaah, dia ikut sunnah, dia ikut pendapat sahabat, dia ikut pendapat ahlul bait dari Muhammad SAW. Itu ciri umumnya. Kalau ciri khususnya, nah itu ada salah satunya ya, yang bukan ahlu sunnah wal jamaah di dalam kitab Sahih Bukhari terakhir itu ya, mereka salah satu cirinya ya. Ini kalau terus saya lihat mukanya kadang nggak nih, terus marah lagi pulang dari sini saya juga. Jenggot juga. Kalau rambutnya agak kuning bisa jadi itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Jadi ciri umumnya ahlus sunnah wal jamaah, mereka ikut sunnah Nabi, mereka ikut ahlul bait Nabi Muhammad SAW, dan mereka ikut sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mudah mengkafirkan. Wallahu a'lam. Betul Pak ya? Cukup saya bilang lagi cukup ya? Cukup Bapak? Baik kalau gitu, alhamdulillah alamin. Acara udah umum kita yang nggak cukup, memang sih kalau dicukup-cukupin waktunya yang nggak cukup ya, karena pasti rontok sudah siap belum di panitia? Sudah siap? Oh, ada cakep. Ini sebagian juga ada undangan di tempat lain, nanti agak siang. Maka kita cukupkan. Tentu kami dari pengurus Masjid Rotul Jannah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran para kiai, para ustadz, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Pada tamu-tamu, kawan-kawan saya, ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kekurangan di sana sini ya. Jangan langsung pulang, tolong dinikmati. Kalau memang itu ada lontong sayur, ya itulah adanya. Ya. Untuk doa dimohonkan pada Ketua IBC nih. Ya, silakan untuk baca doa. Tadi kan teman ini. Ya, silakan Pak. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang pertama yang sakit diberikan kesehatan kesembuhan oleh Allah. Yang kedua dimudahkan kita dalam mencari rezeki Allah. Yang ketiga siapa saja yang ikut andil pembangunan kemakmuran Masjid Rotul Jannah, mudah-mudahan senantiasa ditambah-tambah keberkahannya. Amin. Al-Fatihah binatul qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا وفهما وعقلا وقولا ولدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كاسب الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kabul. Dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.